Selamat pagi, siang, dan juga sore ataupun malam, Pak Theo dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis. Ini adalah saya sendiri yaitu Rico Vincentius Sutrisno dengan NIM 20D10020. Yang pertama, saya akan mulai tentang apa itu etika bisnis. Etika bisnis didasari pada 2 poin. Yang pertama adalah etika. Etika adalah kumpulan nilai-nilai baik yang disepakati dan juga dijalankan di dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi pedoman untuk menilai tentang baik dan buruknya seseorang di mata masyarakat. Lalu poin yang kedua ada bisnis. Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi, pembelian, ataupun penjualan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi apa itu etika bisnis adalah suatu tindakan yang didasari pada nilai-nilai atau moral baik yang telah disepakati oleh masyarakat dan dijadikan landasan untuk menjalankan suatu bisnis. Lalu selanjutnya ada bagaimana latar belakang sehingga terciptanya pemikiran mengenai etika bisnis ini. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya. Yang pertama, ada muncul sangat banyak kasus atau isu pelanggaran etika dan juga moral terutama di dunia bisnis, seperti adanya kasus korupsi, penyuapan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, munculnya filsuf-filsuf besar di dunia yang turut prihatin dan memperhatikan adanya isu krisis moral dan juga isu etika di dalam dunia bisnis. Lalu yang ketiga, muncul dan ditanamkannya tanggung jawab moral melalui pendidikan tentang etika bisnis dari sebuah pemikiran filsuf-filsuf yang telah melahirkan buku tentang etika bisnis ini pada akhirnya diaplikasikan pada beberapa fakultas-fakultas yang pada akhirnya menyebar di seluruh dunia karena dunia juga menganggap hal ini merupakan isu penting untuk diterapkan dan juga harus diatasi hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada beberapa tujuan kenapa harus mempelajari etika bisnis. Yang pertama, dapat digunakan untuk memahami prinsip-prinsip moral dalam konteks bisnis. Dengan mempelajari etika bisnis dapat membantu seorang individu untuk memahami tentang prinsip-prinsip moral dan yang relevan dalam dunia bisnis. Lalu, membangun reputasi dan kepercayaan. Etika bisnis yang baik dapat menjalankan bisnis yang berlandaskan pada moral-moral yang baik dan juga sehingga bisa berpengaruh penting pada pembangunan reputasi dan juga kepercayaan konsumen terhadap bisnis kita. Lalu yang ketiga, ada untuk mengembangkan kesadaran moral. Dengan adanya studi mengenai etika bisnis dapat membantu mengembangkan kesadaran moral dan juga sensitivitas masyarakat dan juga para pelaku usaha terhadap isu-isu etika yang sering muncul dalam dunia bisnis. Lalu yang keempat, ada meningkatkan tanggung jawab sosial. Dengan mempelajari etika bisnis ini, mampu mendorong individu ataupun organisasi pelaku bisnis untuk juga dapat mengemban tanggung jawab sosial yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada berbagai tipe permasalahan etika di dalam dunia bisnis. Tipe pertama ada briber atau penyuapan. Apa sih itu penyuapan? Penyuapan adalah sebuah tindakan untuk memberikan atau menerima suatu nilai atau imbalan yang bersifat tidak sah atau tidak pantas dengan tujuan untuk mempengaruhi atau memperoleh keuntungan lebih yang tidak seharusnya ada atau didapatkan dalam suatu transaksi atau hubungan. Mengapa penyuapan atau suap ini dilarang atau ilegal? Penyuapan ini memiliki dampak yang merugikan pada integritas, transparansi, dan juga keadilan di dalam suatu bisnis. Lalu, penyuapan ini juga merusak prinsip persaingan yang sehat antar pasar satu dengan satu lainnya di dalam satu segmen. Selain itu, penyuapan ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi, organisasi, dan juga sistem yang terlibat atau tergabung dalam praktek atau kasus penyuapan tersebut. Lalu selanjutnya ada isu yang kedua yaitu mengenai koersi atau paksaan. Apa sih itu koersi atau paksaan? Koersi adalah tindakan memaksa atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak mereka dengan menggunakan ancaman atau kekerasan dalam konteks dunia bisnis. Bagaimana sih contoh permasalahan atau koersi ini di dalam dunia bisnis? Yang pertama, contohnya adalah jika ada seorang pengusaha yang melakukan eksploitasi terhadap karyawannya. Caranya yaitu dengan cara memaksa karyawan tersebut untuk bekerja dengan keras tetapi hanya diberi upah atau gaji dengan kondisi kerja yang tidak layak. Mengapa koersi atau paksaan dilarang untuk dilakukan di dalam dunia bisnis?
Yang pertama adalah koersi dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan juga yang diharapkan dalam membangun sebuah bisnis yang baik, dan juga koersi dinilai tidak bertanggung jawab. Dan juga di dalam dunia bisnis, koersi melanggar prinsip keadilan dan juga tidak menghargai martabat dan juga hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Lalu ada isu yang ketiga, yaitu mengenai deception atau tipu muslihat. Apa sih itu deception? Deception adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dengan sengaja menipu atau mengelabui pihak lain dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bisnis yang bersifat tidak adil. Berikut adalah beberapa bentuk dari praktek tipu muslihat ini atau biasa disebut dengan deception. Yang pertama ada memberikan informasi yang salah atau menyesatkan. Lalu selanjutnya ada menghilangkan atau menyembunyikan informasi yang penting. Lalu yang terakhir ada praktik penjualan yang menyesatkan. Mengapa deception dianggap melanggar etika bisnis? Deception ini dianggap melanggar karena tidak etis dan juga merugikan konsumen atau pesaing bisnis dalam satu segmen, karena melanggar prinsip kejujuran dan juga integritas dalam bisnis. Uh, dengan cara deception atau tipu muslihat ini bisa dianggap juga menipu pihak lain dalam upaya untuk memperoleh keuntungan bisnis yang tidak adil, sehingga dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap suatu instansi atau perusahaan yang terlibat dalam kasus tipu muslihat ini. Lalu yang keempat ada theft atau pencurian. Apa sih itu theft? Theft adalah tindakan mengambil atau menggunakan properti aset perusahaan tanpa izin dan juga persetujuan yang sah dari pemiliknya, atau dalam konteks ini adalah perusahaan. Bagaimana contoh theft di dalam bisnis? Yang pertama adalah seorang karyawan yang menggunakan informasi rahasia atau hak kekayaan intelektual dari perusahaan untuk digunakan sebagai keuntungan pribadi mereka. Lalu yang kedua ada mencuri barang-barang fisik seperti uang, produk, ataupun perlengkapan dari perusahaan yang digunakan juga untuk keuntungan pribadi. Mengapa sih tindak theft ini melanggar etika berbisnis? Karena tindakan ini menyebabkan berbagai kerugian finansial terutama bagi beberapa pihak seperti perusahaan, karyawan, stakeholder, investor. Selain itu, tindakan pencurian ini juga bisa merusak kemitraan dan juga reputasi sebuah bisnis. Lalu ada isu yang terakhir atau kelima, yaitu unfair discrimination. Pertama, apa itu unfair discrimination? Unfair discrimination adalah suatu tindak di mana seseorang ataupun sekelompok orang diperlakukan secara tidak adil ataupun tidak sama di dalam situasi bisnis, karena karakteristik pribadi atau kelompok mereka yang terlindungi oleh hukum. Dalam konteks ini adalah sebuah instansi atau kelompok yang melakukan praktek unfair discrimination ini terhadap seseorang ataupun sekelompok orang di dalam perusahaan mereka. Lalu bagaimana dengan contohnya di dalam dunia bisnis? Contohnya di dalam dunia bisnis yaitu yang pertama adanya perekrutan dan juga seleksi karyawan yang tidak adil karena adanya pengaruh koneksi yang dimiliki oleh karyawan tersebut dengan atasan yang dalam suatu perusahaan itu. Lalu yang kedua adanya sistem penggajian, promosi, pemutusan hubungan kerja yang bersifat tidak adil juga dari atasan pada bawahan atau karyawan. Mengapa sih tindakan ini melanggar etika berbisnis? Hal ini melanggar prinsip-prinsip keadilan dan juga kesetaraan karena tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi hak orang lain dan juga mengucilkan mereka dalam konteks satu perusahaan tersebut, sehingga mereka tidak memperoleh hak yang seharusnya mereka dapatkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbab yang selanjutnya, yaitu tentang pengertian dan juga macam-macam norma yang berlaku. Pertama, apa dulu itu norma? Norma menurut KBBI yaitu diartikan sebagai aturan atau tata cara yang dianggap patut atau wajar yang diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Jadi pengertian norma juga dapat diartikan sebagai sebuah pedoman, perilaku atau tindakan yang dianggap benar oleh masyarakat, dan juga pelanggaran norma dapat menimbulkan reaksi atau sanksi dari masyarakat atau biasa disebut dengan sanksi sosial. Lalu selanjutnya ada mengenai beberapa jenis norma. Yang pertama norma formal yang pada bagian ini diisi oleh norma hukum. Lalu selanjutnya ada norma umum yang terbagi menjadi norma moral, norma etika, dan juga norma sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai norma hukum. Apa sih itu norma hukum? Norma hukum adalah sebuah aturan yang ditetapkan oleh negara melalui lembaga legislatif
ataupun kebijakan hukum yang mengikat setiap warga negara di dalam suatu wilayah tertentu. Norma hukum bersifat memberikan sanksi atau memberikan sebuah hukuman yang diberikan pada para pelanggar norma ini. Berikut ini merupakan beberapa cirinya. Yang pertama, bersifat tertulis, memiliki beberapa aturan yang tertulis di dalam sebuah kumpulan atau dibukukan, yang pada bentuk ini seperti undang-undang dasar atau undang-undang yang lainnya. Lalu ciri kedua, pasti dibuat oleh lembaga legislatif. Lalu yang ciri ketiga, pada norma ini selalu adanya sanksi yang sehingga norma ini bersifat memaksa atau harus dipatuhi, dan juga ada hukuman jika melanggar norma ini. Lalu ciri yang keempat, adanya penegak hukum atau seorang atau sekelompok aparat atau konstitusi yang bertugas untuk mengawasi, menjalankan, dan juga memastikan agar hukum atau aturan yang berlaku di norma ini dapat ditaati oleh seluruh masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa norma umum. Yang pada pertama ini ada norma moral. Apa itu norma moral? Norma moral adalah sebuah aturan yang berlaku di dalam diri seseorang tentang baik dan buruknya suatu tindakan atau aktivitas, dan juga benar salahnya suatu tindakan atau aktivitas. Sifat-sifat norma moral ini ada beberapa. Yang pertama, didasarkan pada nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat, seperti kejujuran, kesetiaan, dan juga kasih sayang. Lalu yang kedua, norma moral ini tidak selalu bersifat formal, namun dapat mempengaruhi pandangan dan juga perilaku orang terhadap seseorang yang melanggar norma ini. Lalu ciri yang ketiga, dapat membentuk sebuah karakter dan juga integritas seseorang. Ciri keempat, dapat mempengaruhi tindakan dan juga keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang terakhir, dapat menimbulkan rasa malu dan rasa bersalah terhadap orang yang melanggar norma tersebut. Lalu selanjutnya ada norma etika. Apa itu norma etika? Norma etika adalah suatu aturan atau prinsip-prinsip yang digunakan di dalam profesi atau bidang tertentu, seperti etika bisnis, etika medis, ataupun etika jurnalistik. Lalu selanjutnya, norma etika ini bertujuan untuk mengatur perilaku dan tindakan para profesional agar sesuai dengan nilai-nilai yang baik yang telah disepakati dan juga diterapkan pada masyarakat, sehingga penting dalam bidang tersebut untuk menjalankan norma tersebut. Lalu selanjutnya ada norma sosial. Apa itu norma sosial? Norma sosial adalah suatu aturan yang dianggap wajar dan biasa oleh masyarakat, sehingga biasa diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini berkaitan dengan perilaku dan etika dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghormati orang yang lebih tua, bersikap menghargai dan juga mentoleransi satu sama lain. Contohnya seperti ini, tidak merokok di tempat umum, berbicara santun dengan orang yang lebih tua, dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem etika dan moral, dan juga sistem etika. Yang pertama, tentang pengertian moral. Apa itu moral? Moral adalah seperangkat nilai dan juga prinsip yang digunakan sebagai pedoman untuk menilai perilaku manusia, baik itu perilaku yang dianggap baik ataupun buruk. Ciri-cirinya, moral terkait dengan pertimbangan mengenai kebaikan dan keburukan, serta bagaimana seharusnya manusia berperilaku dan juga berinteraksi dengan orang lain di dalam lingkungan masyarakat sekitar. Lalu moral juga bersifat subjektif yang berasal dari dalam diri individu tertentu. Lalu yang ketiga, moral juga dapat berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain, tergantung pada pandangan dan juga nilai-nilai yang dianut masing-masing individu ataupun kelompok masyarakat. Dalam prakteknya, moral dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hubungan sosial, pendidikan, dan juga bisnis. Lalu ini merupakan beberapa persamaan antara moral dan juga etika. Yang pertama yaitu moral dan etika berkaitan dalam nilai-nilai dan juga prinsip, sama-sama berkaitan dan juga dianggap penting di dalam kehidupan manusia, karena keduanya membahas tentang masalah etis dan juga moral di dalam hubungan manusia dengan sesama manusia lain, masyarakat, lingkungan, dan juga dengan Tuhan. Lalu yang kedua ada mengatur perilaku manusia. Moral dan etika keduanya sama-sama bertujuan untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai dan juga prinsip yang dianggap baik oleh masyarakat. Keduanya juga bertujuan untuk mencegah perilaku yang dianggap buruk dan merusak hubungan sosial. Lalu yang ketiga, sama-sama bersifat subjektif, baik moral ataupun etika,
Artinya nilai dan juga prinsip yang dianggap penting dapat berbeda-beda antara individu dan kelompok masyarakat yang berbeda pula. Hal ini bisa terjadi karena nilai dan prinsip yang dianggap penting dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda-beda seperti budaya, agama, dan juga bahasa antar individu ataupun kelompok masyarakat. Lalu yang keempat, keduanya sama-sama menuntut refleksi diri. Kedua dari nilai dan moral dan etika menuntut refleksi diri dan introspeksi untuk mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai dan juga prinsip yang dianggap penting. Keduanya menuntut kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan dan juga memperbaiki perilaku yang salah. Lalu selanjutnya ada perbedaan antara moral dan etika. Yang pertama adalah moral berasal dari dalam diri individu, yaitu dalam pandangan atau nilai-nilai yang dipelajari dan diinternalisasi dari lingkungan sekitar individu tersebut seperti keluarga, agama, dan masyarakat. Sedangkan etika asalnya dari luar diri individu, yaitu norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat lembaga tertentu. Lalu yang perbedaan yang kedua, moral berkaitan dengan perilaku individu dalam hubungan dengan orang lain dan Tuhan. Moral ini lebih bersifat personal, yaitu mengenai nilai-nilai dan juga prinsip yang dipegang oleh seseorang individu dan juga dijadikan pedoman dalam kehidupan masing-masing individu. Sedangkan etika berkaitan dengan tindakan yang diterapkan oleh individu di dalam lingkungan sosial yang lebih luas seperti di lingkungan pekerjaan atau individu tersebut dalam suatu profesi tertentu. Lalu perbedaan yang ketiga, moral lebih bersifat subjektif karena tergantung pada nilai dan juga prinsip yang dipegang oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan kalau etika bersifat lebih objektif karena terkait dengan norma-norma yang diterapkan oleh masyarakat atau lembaga tertentu. Lalu yang terakhir, moral lebih berfokus pada kualitas dan juga integritas pribadi serta kebaikan bersama. Sedangkan etika lebih berfokus pada tindakan yang diterapkan pada situasi dan konteks yang spesifik, serta lebih menekankan pada prinsip-prinsip etika profesional atau sosial yang lebih terbatas. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika sebagai filsafat. Apa sih itu etika sebagai filsafat? Etika sebagai filsafat adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai dan juga prinsip moral, serta bagaimana memperoleh dan menerapkan pengetahuan tentang moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya yaitu untuk memberikan dasar-dasar rasional untuk memahami tentang moralitas. Lalu yang kedua, untuk membenarkan atau menolak keyakinan moral yang berbeda. Yang ketiga, memberikan pengertian yang lebih dalam mengenai dasar-dasar pengambilan keputusan berdasarkan moral. Lalu yang keempat, berperan penting dalam membantu individu untuk memahami moralitas dan juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan seorang individu. Lalu selanjutnya ada beberapa sistem tentang etika. Yang pertama ada etika situasi, yaitu adalah sebuah konsep yang mengatakan bahwa keputusan moral harus diambil berdasarkan situasi yang sedang dihadapi, bukan berdasarkan pada peraturan atau prinsip moral yang tetap. Etika situasi ini menekankan tentang pentingnya mengikuti prinsip moral yang berlaku pada situasi yang sedang dihadapi. Semua situasi yang telah terjadi biasanya berbeda-beda, sehingga pengambilan keputusan yang harus diambil juga pastinya berbeda-beda. Lalu yang kedua ada etika tentang relativisme. Etika relativisme adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa nilai moral bersifat relatif dan juga bergantung pada sudut pandang individu ataupun kelompok. Etika relativisme ini menekankan pentingnya tentang menghargai perbedaan nilai moral yang ada di berbagai budaya dalam masyarakat. Teori ini bersifat lebih luas dibandingkan etika situasi, karena etika ini berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sesuai dengan kebudayaan latar belakang yang dianut oleh masing-masing kelompok masyarakat. Lalu ada sistem etika yang terakhir, yaitu etika peraturan. Etika peraturan ini merupakan sebuah pandangan yang mengatakan bahwa nilai atau tindakan moral yang benar adalah yang sesuai dengan aturan atau prinsip moral tertentu, seperti prinsip keadilan ataupun hak asasi manusia. Dalam pandangan etika ini, tindakan yang benar atau salah dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut sesuai dengan norma atau aturan moral yang berlaku di masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori etika. Yang pertama ada hedonisme. Hedonisme adalah sebuah pandangan yang mengatakan bahwa kebahagiaan adalah tujuan tertinggi dalam hidup manusia, dan tindakan moral yang benar adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang atau sekelompok orang.
Dalam hedonisme, tindakan yang benar atau salah dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut dapat meningkatkan kebahagiaan ataupun kesenangan bagi seorang individu atau kelompok tertentu. Lalu yang kedua ada eudemonisme. Eudemonisme adalah sebuah pandangan yang mengatakan bahwa tujuan tertinggi dalam hidup adalah pencapaian kebahagiaan yang mendalam dan juga bermakna, bukan hanya kesenangan sesaat belaka. Tindakan moral yang benar adalah dengan membantu individu untuk mencapai kebahagiaan seperti itu. Dalam pandangan ini, tindakan yang benar atau salah dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut dapat membantu individu dalam mencapai kebahagiaan yang bermakna dan memenuhi kebutuhan individu tertentu. Lalu yang keempat ada mengenai deontologi. Deontologi adalah sebuah pandangan yang mengatakan bahwa tindakan moral yang benar didasarkan pada kewajiban moral yang bersifat universal dan juga tidak dapat dilanggar, seperti menjunjung tinggi nilai kebenaran ataupun menghormati hak asasi manusia. Dalam pandangan ini, tindakan yang benar atau salah dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut sesuai dengan kewajiban moral yang disepakati secara menyeluruh atau bersifat universal. Lalu yang selanjutnya ada tentang utilitarisme. Utilitarisme ini adalah sebuah pandangan yang mengatakan bahwa tindakan moral yang benar adalah yang dapat menghasilkan manfaat ataupun keuntungan yang terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Nah, dalam pandangan ini, tindakan yang benar atau salah dinilai dari berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat yang terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu kebebasan dan juga tanggung jawab. Kebebasan dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan tanpa terikat oleh aturan ataupun kendali dari pihak lain. Namun kebebasan ini juga harus dibatasi oleh tata nilai dan juga normal yang berlaku dalam masyarakat, sehingga tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain. Lalu yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah sebuah kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dalam konteks etika ini, tanggung jawab sering diartikan sebagai tanggung jawab moral, yaitu kewajiban moral seseorang untuk bertanggung jawab atas sebuah konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan orang tersebut. Lalu selanjutnya ada kaitan tentang kebebasan dan juga tanggung jawab. Apa sih kaitan tentang antara kebebasan dan tanggung jawab ini? Ya, kaitan antara kebebasan dan tanggung jawab ini terletak pada kewajiban moral untuk menggunakan kebebasannya dengan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, kebebasan yang tanpa tanggung jawab dapat menjadi bumerang yang merugikan bagi seorang individu dan juga masyarakat. Nah, jika seseorang bebas untuk melakukan tindakan apa saja tanpa memikirkan konsekuensi moral dari tindakan yang dilakukan tersebut, maka kebebasan itu dapat merugikan hak dan kebebasan orang lain. Sehingga dalam menjalankan kebebasan, seseorang harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh tentang moral dan juga tindakan yang dilakukannya, yaitu sebuah kewajiban untuk bertindak dengan memperhatikan konsekuensi moral dari tindakannya sehingga tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain. Dengan demikian, kebebasan yang dijalankan dengan tanggung jawab moral dapat memberikan manfaat positif bagi individu dan juga masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.